Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Di sini nama saya Alirdo Arif Maja dengan NIM 201878020. Saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Kimia Anorganik 2 tentang diagram potensial dan diagram Frost. Baik, langsung saja kita ke materinya. Baik, untuk kesempatan yang ini saya akan membahas dua materi Kimia Anorganik 2, yaitu mengenai potensial diagram dan diagram Frost. Kedua materi ini akan sangat berkaitan dengan reaksi redoks, sehingga saya berinisiatif untuk membahas apa itu reaksi redoks terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Reaksi redoks adalah jenis reaksi yang pada umumnya terjadi pada senyawa anorganik. Reaksi ini ditandai dengan perubahan bilangan oksidasi. Jika terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka yang akan terjadi adalah reaksi oksidasi. Sedangkan jika yang terjadi adalah penurunan bilangan oksidasi, maka yang akan terjadi adalah reaksi reduksi. Nah, untuk penentuan bilangan oksidasi sendiri dapat diketahui berdasarkan beberapa aturan. Di antaranya yaitu bilangan oksidasi atom unsur adalah 0. Misalnya unsur logam Mn yaitu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Kemudian bilangan oksidasi ion monoatomik sama dengan muatan ionnya. Contoh, ion Mn2+, maka bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya, yaitu +2. Kemudian yang ketiga, jumlah aljabar bilox poliatom netral adalah 0. Misalnya, senyawa natrium klorida atau NaCl. Jika dijumlahkan dari kedua unsur tersebut, yaitu natrium dan klorida, maka bilangan oksidasinya itu harus sama dengan 0 secara aljabar. Kemudian yang keempat, dalam penggabungan dengan unsur lain, unsur yang lebih elektronegatif memiliki bilangan oksidasi negatif tertentu. Contoh nitrogen, bilangan oksidasinya itu sama dengan -3, oksigen sama dengan -2, kemudian klor sama dengan -1, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bilangan oksidasi untuk atom hidrogen yaitu sama dengan 1, kecuali jika bergabung dengan unsur yang lebih elektropositif, maka bilangan oksidasi atom hidrogen akan berubah menjadi -1. Nah, itu mungkin yang saya review mengenai reaksi redoks. Kemudian langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai potensial diagram. Apa itu potensial diagram? Potensial diagram atau disebut juga dengan diagram Latimer. Latimer ini merupakan ilmuwan atau penemu dari diagram ini sendiri. Nah, diagram potensial reduksi ini digunakan untuk mempermudah dalam menginterpretasi data dalam bentuk diagram, sehingga potensial reduksi standar untuk berbagai spesies unsur dapat ditampilkan dalam diagram potensial reduksi yang biasa disebut dengan diagram Latimer tersebut. Untuk mempermudahnya, langsung kita masuk ke contoh dari diagram Latimer tersebut. Yang saya gunakan yaitu diagram Latimer untuk logam mangan atau Mn. Contoh diagramnya itu seperti ini. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa diagram reduksi mulai dari MnO4-, kemudian menjadi HMnO4, kemudian menjadi MnO2, kemudian menjadi Mn3+, kemudian menjadi Mn2+, dan yang terakhir yaitu menjadi Mn. Nah, masing-masing ini memiliki nilai potensial reduksi standar yang berbeda-beda. Nilai tersebut ditunjukkan dengan angka-angka yang berwarna merah tersebut yang terletak pada atas anak panah. Nah, nilai ini merupakan nilai dari setengah reaksi. Meskipun sudah ditulis setengah reaksinya, namun dalam penyelesaiannya kita harus menuliskan kembali reaksi-reaksi setengah selnya secara lengkap. Sebelum itu kita tahu bahwa nilai potensial reduksi yang menunjukkan bilangan positif maka akan menandakan bahwa atom mangan tersebut mengalami
merupakan oksidator kuat, sedangkan jika nilainya negatif maka mangan merupakan reduktor. Baik, kita langsung masuk ke contoh setengah reaksinya. Nah, yang telah saya sebutkan tadi bahwa setengah reaksi ini harus ditulis secara lengkap. Namun yang saya akan bahas yaitu untuk reduksi MnO4- menjadi HMnO4-. Nah, reduksi ini terjadi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi MnO4- yang semula adalah plus 6, kemudian mengalami reduksi menjadi plus 5. Nah, untuk nilai plus 0,90 itu merupakan nilai dari potensial reduksi standar. Mungkin cukup itu yang saya bahas mengenai diagram potensial reduksi atau diagram Latimer. 2000 years later. Kemudian kita lanjut ke diagram Frost. Oke, pengertian diagram Frost. Apa sih itu diagram Frost? Diagram Frost merupakan metode grafis umum untuk meringkas hubungan redoks untuk spesies yang mengandung unsur tertentu dalam keadaan oksidasi yang berbeda. Jadi diagram Frost ini akan menunjukkan bilangan oksidasi dalam bentuk diagram. Nah, diagram Frost ini menunjukkan energi bebas pada sumbu vertikal atau sumbu Y dan tingkat oksidasi pada sumbu horizontal atau sumbu X. Oh ya, sebelumnya diagram Frost, namanya diagram Frost ini yaitu dinamakan melalui penemu atau ilmuwan yang menemukan diagram ini yaitu Frost dan Epworth. Nah, nilai dari delta G0 atau lebih umum delta G0 per F untuk pembentukan Mn dari MO, di mana N adalah keadaan oksidasi, diplot terhadap peningkatan. Untuk mempermudah memahami materi ini, maka kita akan melihat langsung ke contoh gambar dari diagram Frost tersebut. Baik, diagram Frost yang saya gunakan yaitu diagram Frost untuk oksidasi logam mangan atau Mn. Baik, dari diagram tersebut kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya yaitu 1. Tingkat oksidasi yang paling stabil adalah Mn2. Nah, dilihat dari grafik, tingkat oksidasi yang paling stabil itu akan ditunjukkan dengan posisi atau letak dari spesies tersebut. Tingkat oksidasi yang paling stabil ditandai dengan letak spesies yang terletak pada diagram yang paling bawah, sehingga ion Mn2+ merupakan spesies oksidasi yang paling stabil. Kemudian yang kedua, spesies yang mengalami disproporsionasi adalah asam permanganat atau HMnO4 dan ion Mn3. Untuk yang mengalami disproporsionasi atau tidak, itu ditandai dengan kurva yang terbentuk. Jika kurva yang terbentuk adalah kurva konveks, maka spesies tersebut mengalami disproporsionasi. Sedangkan jika yang terbentuk kurva konkav, maka spesies tersebut tidak mengalami disproporsionasi. Dari grafik tersebut terlihat bahwa yang mengalami disproporsionasi adalah asam permanganat dan ion Mn3, sedangkan yang tidak mengalami disproporsionasi adalah mangan 4 oksida dan MnO2. Kemudian yang dapat kita simpulkan dari grafik juga yaitu kita dapat mengetahui agen mana yang merupakan oksidator kuat dan mana yang merupakan reduktor. Hal ini untuk oksidator kuat yaitu MnO4- ditandai dengan spesies yang paling tinggi di sebelah kanan pada diagram Frost tersebut. Kemudian untuk reduktor yaitu ditandai dengan spesies yang paling tinggi di sebelah kiri pada diagram Frost tersebut. Oke, selain penjelasan, di dalam diagram Frost juga terdapat beberapa perhitungan. Nah, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui perubahan energi bebas Gibbs dari satu spesies ke spesies yang lain, sehingga perlu kita hitung perubahan energi bebas Gibbs untuk masing-masing spesies atau spesies dari logam mangan tersebut. Untuk spesies yang pertama yaitu
Untuk Mn, dalam keadaan standar, delta G0-nya sama dengan 0. Delta G0 adalah perubahan energi bebas Gibbs, sehingga semua unsur dalam keadaan standarnya memiliki nilai energi bebas Gibbs sama dengan 0. Untuk logam mangan, karena berada pada keadaan standar sehingga delta G0-nya sama dengan 0. Kemudian spesies yang kedua yaitu Mn2. Nah, untuk Mn2, spesies yang relevan adalah Mn2+. Potensial sel untuk pasangan Mn2 plus Mn adalah negatif 1,19. Nah, pasangan ini mengalami reduksi sehingga potensial reduksi standarnya yaitu diketahui sama dengan negatif 1,19. Nah, untuk menghitung nilai dari delta G0-nya dapat digunakan rumus minus Z kali F kali E0. Nilai dari Z ini merupakan nilai dari muatan atau elektron yang terlibat dalam reduksi tersebut. Reduksi dari Mn2 plus menjadi Mn yaitu terjadi pengurangan bilangan oksidasi sebanyak 2, sehingga nilai Z-nya itu sama dengan 2. Kemudian nilai F yang tidak diketahui dan dikali dengan nilai dari potensial reduksi standar atau E0 yaitu sama dengan negatif 1,19, sehingga diperoleh hasil delta G0 sama dengan plus 2,38. Nah, nilai dari negatif delta G0 per F yaitu sama dengan minus 2,38 volt. Baik, untuk spesies yang berikutnya yaitu spesies Mn3. Untuk Mn3, spesies yang relevan adalah Mn3+. Potensial reduksi untuk pasangan reduksi Mn3+ menjadi Mn2+ adalah plus 1,54 volt. Nah, untuk reduksi Mn3+ ini nilai delta G0-nya sama dengan minus Z kali F kali E0. Nilai Z-nya itu seperti yang sebelumnya, nilai Z diperoleh dari elektron yang terlibat di dalam reaksi reduksi tersebut. Sehingga untuk reduksi Mn3+ menjadi Mn2+ terjadi pengurangan satu bilangan oksidasi, sehingga nilai Z-nya sama dengan negatif 1. Kemudian dikali dengan nilai F yang belum diketahui, maka langsung tetap ditulis saja F tetap, dan dikali dengan nilai potensial reduksinya plus 1,54, sehingga diperoleh hasil minus 1,54 F. Kemudian untuk Mn3+ relatif menjadi MnO. Nah, nilai dari minus delta G0 per F yaitu sama dengan minus 1,54 dari delta G0 untuk Mn3+, dan ditambah dengan nilai dari delta G0 untuk Mn2, sehingga minus 1,54 ditambah 2,38 hasilnya adalah 0,84 volt. Untuk spesies yang terakhir yaitu spesies Mn4. Nah, untuk Mn4, spesies yang relevan adalah MnO2. Potensial reduksi standar untuk pasangan reduksi MnO2 menjadi Mn3+ adalah plus 0,95 volt. Untuk mereduksi MnO2 menjadi Mn3+, diperlukan perubahan energi bebas Gibbs sebesar minus Z kali F kali E0. Nilai Z yang diperoleh yaitu negatif 1 dari elektron yang terlibat di dalam reaksi reduksi tersebut dikali dengan F dikali dengan 0,95 yang merupakan nilai dari potensial reduksi standar, sehingga diperoleh delta G0-nya sama dengan minus 0,95 F. Nah, untuk MnO2 relatif menjadi MnO minus delta G0 per F-nya sama dengan 0,95 kurang 1,54 tambah 2,38. Nilai ini diperoleh dari nilai delta G0 untuk
Mn4 ditambah dengan nilai delta G0 untuk Mn3 dan ditambah dengan nilai dari delta G0 untuk Mn2 sehingga diperoleh hasil 0,11 volt.